Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran itu ada asyukru, ada alhamdu. Itu berbeda. Ada asyukru, ada alhamdu. Syukur itu kalimat pujian. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. Biasanya orang Arab mengatakan syukran. Ibu dikasih sesuatu misalnya, apakah itu barang atau informasi atau bantuan, ibu ucapkan syukran, standar. Antum ucapkan syukran, itu standar. Dijawab oleh mereka afu atau afwan. Syukran. Kalimatnya syukran. Tapi pakai sin besar ya. Syukran. Dipakai sin besar, syukran. Ini kalimat paling singkat. Syukran. Hati-hati kalau menggunakan sin kecil, sukran misalnya, sin kecil, itu artinya mabuk. Disakran, ya. Nunnya diganti oleh tanwin, sekran. Jadi kalau anda mengucapkan syukran, artinya terima kasih. Tapi kalau sukran pakai s, sin kecil, artinya selamat mabuk. Ya, sudah keliru. Lihat sini. Tapi kalau anda ingin mengucapkan terima kasih saat diberi ataupun tidak, berterima kasih saja. Maka kalimat bahasa Arab yang berubah dari syakara menjadi hamidan, dari syukrun menjadi hamdun. Saya ulang, jika kita ingin berterima kasih pada sesuatu hal yang sifatnya umum, baik diberi atau tidak, maka kalimatnya berubah dari syukrun menjadi hamdun. Ya. Di alhamdu itu, hamdun itu ungkapan terima kasih secara total, ungkapan terima kasih secara total, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak, baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak. Baik, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdun bukan syukur? Ya, menggunakan kalimat hamdun bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami, Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat luas, sangat besar kepada kita, yang dari sekian nikmat itu, mohon maaf, kadang-kadang kita merasa tidak diberi. Ya. Saya ulang, karena sekian banyak yang diberikan, ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini seakan-akan merasa tidak diberi. Ya. Contoh, Bapak Ibu bernafas menghirup apa? Udara. Yang punya siapa? Allah. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi. Ya. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan. Ya. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit, ternyata mahal ya. Ya. Jadi sesuatu yang terus didapatkan, yang rutin diperoleh, saking rutinnya, saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan. Padahal pemberian. Ya, padahal pemberian. Ya. Tapi umumnya bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan, wujudnya ada, tidak setiap waktu didapati, maka baru manusia menilainya sebagai pemberian. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan. Ya. Satu ketika ada orang mengantarkan makanan, misalnya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang belum makan selama 1 hari ini, lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat alhamdulillah bukan asyukru, seakan-akan memberikan kesan. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jangan saat sedang dapat sesuatu saja. Setiap waktu kita syukuri. Setiap waktu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah yang telah merawat saya. Alhamdulillah yang memberikan ketenangan. Masya Allah, tenang itu lebih daripada segalanya. Tenang. Ya. Coba lihat, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Antum pilih mana? Ya. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu. Tidak mudah ya, tidak mudah. Ini ketenangan itu rezeki, ya. Kenyamanan itu rezeki. Ini ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyak kita nggak bisa lihat. Ya. Karena itu Quran mengajarkan kita mesti total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Duh manusia itu, kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya, alhamdulillah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Itu indahnya. Ya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rizki mereka, kami berikan, mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, Masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya kurang. Kalau Quran itu rekayasa seorang manusia, seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan Nabi, tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Ya. Tambah lawannya kurang, maka ayatnya akan berubah. Wa amma idza mabtalahu fanaqasa alaihi rizqahu. Ya. Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rizkinya, ya, tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia, maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Faqadara, maka Allah cukupkan rezekinya. Ini ternyata Allah tidak pernah mengurangi rezeki. Tidak pernah. Yang ada itu cukup. Cukup. Baik. Antum ibu kerja modal 10 juta. Ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan. Jadi yang didapatkan 20 juta. Untung lebih. Berapa untungnya? 10 juta. Terus bertahan selama setahun, 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 15 juta. Berkurang bertambah. Tuh, bahasa manusia selalu berkurang ya. Padahal modalnya cuma 10 juta. Ya. Oh, kita ada pengurangan, padahal masih nambah itu. 10 juta masih untung 5 juta, dianggap kurang juga. Ya. Yang paling hebat kadang-kadang Allah cukupkan. Sudah, hari ini kamu enggak untung, cukup 10 juta saja. Ya. Bukan mengurangi, karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai. Ya. Kalau kamu nanti dapatkan tambah sibuk, capek dipikirkan, capek dirinci, capek dihitung, yang lain jadi berkurang. Amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang. Maka kata Allah, faqadara alaihi rizqahu. Kami cukupkan rezeki ini untuk kau gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya, tidak banyak kesulitan di dunianya. Masya Allah. Tidak punya satu mobil dengan punya 3 mobil, lebih capek mana merawatnya? Terus kenapa pengen banyak-banyak? Ya. Ini yang paling aneh, yang paling aneh. Kalau dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit. Ada manusia paling aneh, sangat suka dititipkan yang banyak-banyak. Saya punya rumah, misal dititipkan 1 mobil, ibu punya rumah, bapak dititipkan 1 mobil. Ya, bisa tidak? Boleh. 2 mobil? 3 mobil? 10 mobil tetangga nitip, mau nggak? Kenapa? Ya, tapi ada orang aneh, Allah titipkan sedikit supaya mudah, dia minta banyak. Allah titipkan, bisa titipkan sepeda. Ya, sudah dikasih sepeda, Allah titipan minta apa? Minta motor. Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil. Ya. Ini semakin sulit, hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya. Di akhirat sisanya jadi banyak. Ya. Ini orang cerdas itu kata bahasa Quran dia faqadara alaihi rizqahu. Ketika Allah sudah menitipkan rezeki, jangan dulu pikirkan yang lain, lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum. Ya. Dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum. Kalau sudah digunakan maka perhatikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak, ini yang paling indah, Masya Allah. Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu dia tidak merasa memiliki, ya, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawadhu, maka hidupnya lebih ringan. Ya. Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun, dia tenang saja, tenang. Pakai sendal 1 kali, tiba-tiba ke masjid sendalnya hilang, bisa. Ya. Dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja. Dia cari, sudah tidak ketemu, sudah. Sendal milik Allah, kapan Allah mau ngambil, silahkan. Barangkali kalau diambil sama pencuri, jatah pencuri itu kan yang haram.
mencuri itu rezekinya yang haram, Bu. Jadi nggak usah dipikirin. Ya. Tugas kita itu mencari saja. Kalau sudah tidak didapatkan, berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita. Ya. Yang punya Allah sudah selesai. Tugas kita mencari sudah selesai, maka saat itu nanti muncul dalam diri kita, kita akan lihat ayat selanjutnya nanti apa yang kita dapatkan. Ya. Tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya. Kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas ya repot nanti kehidupan. Ya. Pak Rufin lima sudah istiqamah, nyimpan mobil hilang, semua karena Allah dan sudah punya Allah, nggak apa-apa, sabar. Enak mencurinya itu. Ya. Besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi, itu repot ya. Pelan-pelan, sudah. Saya simpulkan satu. Awal di sini ya, memberikan kesan kalau Allah berikan Rahman dan Rahimnya, nikmat dalam hidup, maka segera syukuri secara total dengan dua makna tadi. Yang kedua, sikap syukur ini jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja ya. Tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena itu minimal setelah selesai sholat kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berzikir, salah satunya menggunakan kalimat ini. Setelah subhanallah, Alhamdulillah.